Halo, apa kabar sahabat? Tentu kita semua berharap semuanya semakin sehat dan berbahagia. Ingat, segala sesuatu ada waktunya. Saya berharap para sahabat makin bisa mengatur waktu. Kapan harus bekerja, kapan harus merencanakan, kapan harus bertindak, melakukan evaluasi, dan yang tidak boleh lupa tentunya, waktu untuk rehat. Yes! Pagi itu Jumat 15 April 2022, saya bersama istri Arina Sari meluncur dari Cikarang menuju Hotel Aston Solo untuk bertemu dalam reuni keluarga besar Karli Aribowo. Halo Kak Ika, Dea. Kita sudah ada di Solo di Hotel Aston ya. Baru check-in, nanti istirahat dulu, nanti jam 5 kita ada pertemuan fellowship dan makan malam. Waktunya makan-makan, Mama. Karli Aribowo adalah nama ayah kami dan ibu kami bernama Sri Atun. Saya adalah anak kedua dari 5 bersaudara yang lahir dari keluarga Karli. Cuaca cerah dan lalu lintas yang tidak padat membuat kami tiba di Hotel Aston Solo sebelum pukul 1 siang dan segera bertemu dengan keluarga besar Karli Aribowo. Dr. Agung Budi Setiawan, spesialis kejiwaan, adalah kakak tertua kami yang menjadi panutan bagi kami, adik-adiknya. Seorang hamba Tuhan, dosen, ahli jiwa, pembicara yang sangat diurapi Tuhan, dan yang sangat melindungi adik-adiknya sejak dahulu. Kini ketika kedua orang tua kami telah dipanggil Tuhan, Mas Agung, demikianlah kami memanggilnya, menjadi pengganti ayah dan orang tua kami. Berbicara dengan Mas Agung benar-benar membuat suasana yang nyaman, merasakan kelembutan dan juga ketegasan. Berwibawa tapi penuh kasih, penuh keteduhan dan bisa merasakan kesegaran, bukan hanya pada tubuh, tetapi jiwa dan roh. Wow, benar-benar hebat, benar-benar rehat. Mas Agung menikah dengan Dr. Atik Fajar dan dikaruniakan 4 orang anak yang cantik-cantik dan baik hati serta berbakti kepada kedua orang tua dan keluarga. Grace, anak yang tertua, telah menikah dengan seorang pemuda yang mengasihinya bernama Roni, sedangkan ketiga adiknya masih kuliah dan sekolah. Joyce, Ruth, Mary, demikianlah nama adik-adik Grace. Joyce tidak bisa hadir dalam reuni kali ini karena menempuh pendidikan di luar negeri. Saya, anak yang kedua, bernama Mahayoni, menikah dengan Arina Sari, seorang pengajar yang memiliki visi yang kuat dalam pendidikan dan pendidik anak. Kedua anak saya tidak bisa ikut karena Yunike yang juga berada di luar negeri, sedangkan dia tidak bisa meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya. Tidak berbeda dengan Mas Agung, saya mencontoh hidupnya dengan memberikan hidup untuk melayani umat sebagai seorang dosen dan juga advokat dan konsultan hukum yang lebih banyak melayani orang yang membutuhkan pertolongan dan bimbingan. Berbicara dengan saya dijamin nggak jadi rehat. Maksud saya justru rehat melulu. Saya berusaha merubah fokus dari masalah hidup kepada kesadaran betapa kita dikasih, betapa Tuhan itu baik kepada setiap umatnya. Kesadaran ini terus saya bawa dalam menjalani kehidupan ini, bahkan terus meningkat, melihat kebaikannya dalam segala keadaan dan penyertaannya yang tidak pernah berkesudahan. Anak yang ketiga bernama Nathanael Surenggono, menikah dengan seorang perempuan yang bernama Yuni, seorang pengajar yang sangat baik, rendah hati, dan sangat mengasihi anak-anak. Pasangan ini dikaruniai 3 orang anak, yaitu Devina, Jessica, dan Viana. Surenggono adalah seorang dosen, ahli keuangan, konsultan pajak, advokat, dan ahli di bidang hukum. Namun, profesi utamanya adalah melayani umat. Berbincang-bincang dengan Surenggono bisa muncul semangat baru, ide-ide baru yang tidak linier, out from the box, bahkan far from the box, sehingga kita dibuat terkagum-kagum atas kebaikan Tuhan melalui ide-ide yang disampaikan. Baginya, semua masalah adalah tantangan. Baginya, segala sesuatu ada jalan keluar. Membuat semua yang berbicara dengannya, berbincang dengannya, menangkap pesan bahwa hidup layak untuk disyukuri. Hidup begitu baik. Hidup adalah anugerahnya dan tidak pernah
ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Rehat benar rasanya. Anak yang keempat adalah Dr. Indah Warutami, menikah dengan Andre, seorang dokter spesialis rehabilitasi mediks. Indah adalah seorang dokter yang menjabat sebagai pimpinan struktural pada sebuah rumah sakit umum daerah. Sebagai anak perempuan satu-satunya, Indah menjadi pengganti ibu bagi kami dalam kesabaran, memberikan pengayoman, dan memberikan dorongan bagi seluruh keluarga besar Carly Aribowo. Dikaruniai 2 orang anak, yaitu Gede dan Gebi, yang sangat baik dan rajin belajar. Kedua anaknya bercita-cita menjadi dokter seperti kedua orang tua mereka. Berbincang dan berdiskusi dengan Indah membuat hidup menjadi seperti air yang mengalir dengan tenang, tetapi menghanyutkan karena kedalamannya. Nasihatnya seperti seorang yang bijak, sederhana tapi mengena, tidak perlu ribet tetapi to the point. Tidak ada sesuatu pun yang rumit, semuanya bisa dibuat sederhana. Sungguh hati kita menjadi tenang melihat persoalan karena ada jalan keluar yang sederhana dan pasti. Anak yang bungsu bernama Yohanes Hendro Prastio, menikah dengan Poppy, seorang pemerhati anak yang terbeban pelayanan dalam bidang anak. Hendro adalah seorang ahli pajak dan multimedia. Anaknya bernama Semi. Mereka aktif dalam melayani jemaat di sekolah minggu dan di bidang multimedia. Meski Hendro kelihatan pendiam, tetapi waktu berbincang, ngobrol, kita terbelalak mata dan hati. Karena sesuatu yang tidak pernah kita dengar ternyata meluncur deras dari idenya keluar dalam bahasa-bahasa yang tidak biasa. Idenya mampu membuat kita sadar ada kebutuhan yang tidak kita lihat. Ada hal-hal yang harus kita renungkan. Benar-benar memiliki pandangan yang berbeda, keluar dari rata-rata. Rasanya kita menjadi rehat tenang jadinya. Reuni kali ini sungguh membawa kenangan yang manis. Kami bisa menyanyi bersama, melompat, menari, bersaksi serta saling mendukung dan mendoakan. Kami melihat tuntunan Tuhan yang begitu nyata dalam keluarga besar kami. Saya hadir di Hotel Aston, pertemuan fellowship. Dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Saudaranya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Putar lagi ke kanan. Aku cinta sama bapakku, sama ibuku. Sehingga aku melupakan semua kesalahan mereka. Aku rindu ketemu dengan mereka. Tapi di sisi lain, yang kadang engkau tidak tahu adalah ketika seorang bapak, seorang papa harus menangis dan harus sungguh-sungguh berharap ketika papamu tidak bisa memberikan yang terbaik. Buat masa depanmu. Tapi ada satu teladan yang luar biasa yang bapakku kerjakan adalah nyawanya dia berikan kepada aku. Dan itu menjadi teladan buat aku, para papa-papa ini
untuk terus berharap dan memberikan yang terbaik buat kalian. Damai sejahtera, pemulihan yang total di dalam nama Yesus. Biarlah berkat ini mengalir. Kami bersyukur malam hari ini dan kami berdoa secara khusus buat keluarganya Sakuk. Di dalam nama Yesus, berkat dari Bapa Surgawi itu penuh. Dalam nama Yesus. Bapak, keluarga yang baru ini akan menapaki kehidupan yang sesungguhnya dalam berkeluarga dan membangun keluarga dan mendidik anak. Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karya terbesar dalam hidupku, Pengorbananmu yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami juga berwisata bersama ke Museum Keris. Tidak tahu sebenarnya kenapa kita harus ke Museum Keris. Yang jelas kami menikmati tempat wisata tersebut bersama-sama. Namun kami juga merasakan ada keris yang lain, yaitu Kristus yang kasihnya melimpah atas kami. Kami sungguh menikmati fellowship bersama. Makan bersama-sama dari makan pagi, siang, malam. Berjalan bersama-sama, tertawa bahagia dan berbagi cerita tentang kehidupan. Kadang kami menertawakan masa lalu kami, bahkan kesalahan-kesalahan yang pernah kami buat. Seringkali kami merasa paling benar, kadang merasa sok tahu, kadang pura-pura tidak tahu. Yang jelas kami benar-benar lepas dari segala beban dan persoalan, benar-benar merasakan rehat, berhenti dari segala ritualitas dan kebiasaan yang kami jalani. Kami juga berdiskusi bersama, mengingat segala kebaikan Bapak dan Ibu kami, menceritakan serta membagi kepada keturunan dan generasi selanjutnya. Dalam diskusi muncul ide-ide brilian dari anak-anak, bahkan juga cucu-cucu dari keluarga Carly. Banyak nilai kembali dimunculkan kepada kami, dan kami akan terus renungkan dan akan teruskan bagi generasi yang akan datang. Saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga Pak Diagung, keluarga Roni, keluarga Pak D Yoni, keluarga Pak D Gono, dan Om Indro. Terima kasih atas kebersamaannya selama 3 hari ini. Kita sudah bisa tertawa bersama-sama, berolahraga bersama-sama. Banyak pelajaran yang saya terima, yang saya ingat sekali dari kata-kata Pak Deyoni kemarin ya, bahwa kita sebaiknya berhenti menilai dan mendiskualifikasikan orang lain, karena orang lain itu unik. Mungkin begitu yang bisa saya ambil. Kemudian yang ketiga, menyambung Pak Diagung tadi, mungkin lain waktu saya bisa share tentang kesehatan secara fisik, karena kesehatan satunya bukan keahlian saya. Jadi bagaimana menjaga kesehatan fisik, terutama bagaimana berolahraga. Ya, mungkin dokter tuh hanya bisa ngomong, apa bisa menjalani sendiri belum tentu. Ngaku dhisik. Tapi teorinya saya kira-kira tahu apa sih. Kalau olahraga itu banyak sekali, selain kesehatan kita bisa kalau kita olahraga itu ada hormon namanya endorfin yang bisa membuat kita jadi senang, bahagia.
menjadi tenteram. Nah, olahraga itu sebaiknya tidak kurang, juga tidak lebih. Kalau kurang, ya ada manfaatnya. Kita hanya capek saja. Hidup ini tidak mudah. Hidup ini perjuangan yang luar biasa. Begitu banyak orang yang ingin kita jatuh, begitu banyak pihak yang ingin kita lemah dan kita hancur. Tapi dalam kesempatan ini saya mengucap syukur, saya ketemu keluarga. Dan saya rindu keluarga ini adalah keluarga yang menopang saya ketika ada banyak orang yang ingin menghancurkan saya dan keluarga, atau kita semua. Makanya dalam kesempatan ini yang pertama izinkan saya untuk terima kasih buat keluarga yang menyokong kami untuk tetap kuat. Dan kami berharap melalui Mas, Mbak, adik-adik, keluarkan kata-kata yang membangun, sikap yang membangun, sehingga kita itu akhirnya di keluarga menjadi keluarga yang tidak saling menjatuhkan, tetapi keluarga yang saling membangun satu dengan yang lain. Amin. Makanya minta maaf apabila mungkin ada kata-kata yang tidak berkenan dalam ini, yang mungkin menyinggung, atau kata-kata yang membuat kita akhirnya lemah, gitu ya. Karena banyak pihak yang menginginkan juga keluarga ini cuek, gitu. Kalau bagi Mas Agung, Mbak Ati, saya yang sudah usianya di atas 55 ya, itu nyawa waktu itu begitu berharga. Mas Agung pasannya banyak, pelayanan saya banyak, jadwal saya banyak, tapi begitu ada panggilan kami, saya prioritaskan. Dan yang lebih penting lagi, saya mendengar apa yang Mas Agung sampaikan, apa yang Indah sampaikan, juga Gono sampaikan. Kenapa? Juga Indro dan lain-lain berbagai keponakan, karena mereka memberikan nyawanya, nyawa loh waktu itu. Jadi saya menatap wajahnya, menikmati, bicara sama Nathanael, sama Indro, sama Indah, sama Mas Agung. Karena mungkin ini kesempatan terakhir, Tuhan bisa panggil kita kapan saja. Sehingga kalau ada orang datang menemui saya mengerti sedang menyediakan nyawanya. Apalagi itu keluarga, memberikan nyawanya. Jadi saya mengingatkan setiap generasi dari Pak kami, cucu-cucunya, hendaklah kita menghargai orang yang bicara di depan kita, yang datang dalam yang kita temui dalam perjalanan kita. Itu orang-orang yang mau berkorban. Jadi saya terima kasih ya Mas Agung untuk acara ini, Pak Ati, juga Grace, sang suami yang baik, Ruth, juga Mary, juga Nathanael Surengo, semuanya sudah mengorbankan waktu ini. Iya, Pak JJ, Devina, Tian, kemudian Indah, Dr. Andre, Gaby gede ya, kalau bicara gede selalu semangat saya, dan juga Hendro, Poppy, Sani, dan Aksa, dan Oli, 22 orang. Terima kasih untuk waktu, untuk semua yang saya berikan, juga untuk sponsor-sponsornya, makan malam, makan siang, makan nginep di hotel yang mewah, semuanya disediakan sponsornya. Keluarga yang luar biasa, dan oleh kasih kami yang Tuhan Yesus, kita bertepuk tangan. Kami ini dibuat manusia mungkin perlu waktu 2 tahun, tapi karena ada orang yang sponsori cepet, tahun ini pergi benar selesai gitu ya. Dan saya berharap pertemuan berikutnya Tuhan berkati, dan Tuhan sudah berkati saya, kita rame-rame menjadi sponsor bagi keluarga kita. Kami akan saling menjaga, saling mengasihi, saling melindungi. Itulah pesan orang tua kami yang telah kami terima dan kami rasakan. Kami juga menyusun nilai-nilai kehidupan yang telah menjadi warisan terbaik dari orang tua kami kepada kami, untuk kami bisa lanjutkan kepada generasi yang akan datang. Rasanya waktu terlalu singkat bagi kami. Ingin rasanya terus dalam kebersamaan ini. Namun kami masih punya tanggung jawab masing-masing. Terima kasih kepada semua saudaraku, keponakan, kakak, adik, dan semua yang hadir pada reuni di Solo kali ini.
dapat tugas menyampaikan kesan-kesan pertemuan di Aston Solo ya, 17 April 2022. Yang kedua, mengusulkan saran pertemuan berikutnya. Untuk kesan, saya merasakan bahwa kolaborasi itu ternyata mendatangkan satu manfaat, mendatangkan satu berkat yang dari Tuhan lebih besar lagi, lebih dahsyat lagi. Seperti pesan Bapak bahwa kita diperintahkan untuk bersatu, artinya berkolaborasi ya. Dalam dua hal pesannya. Yang pertama adalah dalam masalah kesehatan kita, yang kedua dalam masalah pendidikan ya. Dan untuk saran yang akan datang, saya rasa nanti bisa saling berbagi di grup WA Karli Aribowo, enaknya bagaimana begitu. Sekarang masih belum punya ide ya. Terima kasih ya. Saya sangat bersyukur untuk kesempatan bisa berkumpul dengan keluarga, dengan adik-adik, ponakan-ponakan, sekalipun belum 100%, tetapi ini sudah luar biasa. Karena kesempatan seperti ini adalah langka dan mungkin agak sulit untuk diulang lagi. Tapi saya tetap berharap bahwa pertemuan keluarga akan bisa dilakukan lagi, bahkan dengan lebih lengkap dan lebih baik lagi. Halo keluarga Karli, saya belajar sesuatu yaitu kesatuan ketika kita mengambil waktu untuk berkumpul bersama, mendapatkan banyak pelajaran yang baik, ide-ide yang baik, kemudian juga merasakan kasih dari kakak, Dr. Agung, dari Dr. Renda, dari Dr. Nathanael, dari Dr. Hendro, dari semuanya sudah dokter bagi saya dan profesor-profesor kehidupan. Juga kenal dengan para menantu, kakak ipar, adik ipar, dan juga cucu-cucu yang luar biasa baik. Dan boleh berdialog, itu menambah wawasan. Dan saya berharap pada pertemuan berikutnya ada tempat yang lebih banyak lagi kita bisa ngobrol. Kemudian kita bisa mengenal dan kita bisa mengeksplor kelebihan dari cucu-cucu dan juga menantu, bahkan juga keluarga-keluarga yang bergabung bersama-sama, sehingga keluarga Karli sesuai dengan visi atau nilai-nilai yang orang tua berikan itu boleh saling mengasihi, makin bersatu dan memberikan dampak bagi generasi ini. Selamat, terima kasih keponakan-keponakan, terima kasih juga kakak, adik, ipar, semuanya yang bersama-sama 22 orang, bahkan juga Aksa dan Olin di pertemuan Solo selama 3 hari ini. Tetap semangat. Sungguh suatu anugerah Tuhan kita bisa berkumpul bersama-sama di Hotel Aston ini. Terima kasih buat waktu yang diluangkan untuk kebersamaan kita. Terima kasih juga buat daya dan upaya juga dana yang disediakan sehingga memungkinkan kita bisa berkumpul bersama-sama. Kita melihat anugerah Tuhan yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Kita bisa merasakan kehadirannya, kita bisa merasakan sukacitanya, dan juga makanan tentunya yang yummy. Thank you banget semuanya. Terima kasih keluarga Mas Agung, terima kasih keluarga Dikono, terima kasih keluarga Dek Enda, terima kasih keluarga Dek Popi, Dek Indro, semuanya ini kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Bude, Om, Tante berkumpul dan cucu-cucu keluarga Karli Aribowo semua bisa berkumpul, dan suasana inilah yang sungguh menjadi kebahagiaan buat saya
Yang pertama untuk mengenang bagaimana orang tua sudah berjerih payah sehingga ketika saya ada seperti saat ini ada, selain dari anugerah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan juga bekerja melalui Bapak dan Ibu sehingga saya boleh ada seperti saat ini ada, dan saya bisa berkumpul dengan keluarga. Itu saya sangat terkesan sekali dan saya rindu ini terjadi lagi. Dan yang kedua yang menjadi harapan saya, bahwa acara seperti ini tidak hanya terjadi sekali, tetapi seterusnya, dan ada langkah positif yang bisa kita kerjakan. 3 hari bersama di Hotel Aston Solo adalah waktu yang sangat spesial, bisa berkumpul bersama semuanya, keluarga besar Bapak Ibu Carly, dengan keceriaan, dengan kegembiraan, dengan makan-makannya yang ya ampun banyak banget. Pulang-pulang ini pasti nanti tambah berat badan. Nah, untuk kedepannya supaya bisa berkumpul bersama lagi, jangan lupa semua jaga kesehatan tubuh, jiwa, dan roh, supaya kita ketemu lagi dalam kondisi suasana yang lebih mantap lagi. Tuhan Yesus memberkati. Selama pertemuan 3 hari ini kami merasakan kebersamaan, saling mengasihi, saling melayani, dan tentu bagaimana kita bisa mengendalikan diri bahwa bagaimanapun semuanya pengen acara ini sesuai dengan hati masing-masing, dan semua rela berkorban untuk kebersamaan baik waktu maupun bisa semuanya keinginannya disatukan. Itulah yang bisa saya petik, dan harapannya di reuni ke depan kita bersama-sama tetap sehat, berkumpul, dan bisa menghasilkan karya, bagaimana karya ini bisa diturunkan dan dibaca oleh anak cucu, bahwa teladan orang tua kita yang baik, nilai-nilai baiknya bisa kita teruskan sampai ke anak cucu. Selamat bertemu, jaga kesehatan, olahraga terus, sampai ketemu tahun depan di acara yang tentu juga penuh kebersamaan. Amin. Yang bisa saya ambil adalah pengalaman dari saudara-saudara itu, yang mereka ceritakan itu ternyata banyak yang bisa saya ambil pelajaran bagaimana menghadapi persoalan-persoalan selama kehidupan ini. Kemudian yang kedua, ternyata senang sekali bisa berjalan-jalan rekreasi bersama dengan keluarga besar. Kita bisa melihat dari tempat wisata itu, ya, kita bisa ambil pelajaran tentang nilai-nilai leluhur kita dahulu. Kemudian kita bisa berolahraga bersama, itu ternyata sangat menyenangkan sekali. Kemudian saran saya untuk pertemuan selanjutnya, mungkin acara yang formal bisa diadakan 1 atau 2 tahun sekali, tetapi acara yang informal itu bisa kita ketemu lebih sering. Mungkin begitu saja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Nilai yang saya dapatkan dalam acara ini yaitu mengampuni tanpa syarat. Itu luar biasa. Ada 2 genetik menarik yang dari keluarga kita yang bisa kita akomodir secara baik, yaitu marah ini genetik negatif dari orang tua kita, tapi kita bisa mengambilnya sebagai semangat untuk saling melindungi, saling mempersatukan. Begitu ada salah satu anggota keluarga itu diusik dengan semangat yang mudah marah, itu berarti respon kita untuk membantu saudara yang lain itu luar biasa. Genetik yang kedua, mudah curiga. Bapak itu mudah curiga, mudah gak percaya orang, mengira orang itu bakal menipu dia, mengira orang itu nyabotase dia.
itu genetik negatif, tapi kita bisa akomodasi menjadi positif dengan kita jadi lebih teliti, kita lebih baik, lebih banyak variabel-variabel yang kita nilai. Sarannya reuni berikutnya kita rencanakan dengan lebih jauh dan lebih matang lagi. Terima kasih. Kebersamaan untuk sama-sama bisa merasakan gimana kami ini bukan hanya sebagai orang tua, tapi kita juga sebagai teman, sahabat, seperti waktu dulu kami masih sama-sama, semuanya masih muda dalam keluarga, kita bisa keluar bareng-bareng, kita juga menikmati bareng-bareng, dan sesuatu yang luar biasa. Jadi kedepannya diharapkan kita bisa kumpul lagi, anak, menantu, cucu, dan cicit bisa sama-sama untuk berkumpul. Salah satunya meluangkan waktu untuk keluarga itu perlu. Terus perbaikan gizi yang jelas ya, karena ini luar biasa sekali keluarga kami ini, kalau menjamu itu mantap sekali ya. Jadi ada beberapa tambahan kilo ke tubuh saya, bagus ya, sehat. Bangunnya jadi pagi. Bangunnya pagi, sesuatu yang positif itu ya, supaya kita bisa lebih disiplin. Ya, saya belajar banyak hal, yaitu saling mengasihi, dan kasih itu selalu menutupi kekurangan, jadi ya menyempurnakan. Terus belajar sabar, terus belajar tapi tetap jadikan Yesus sebagai pilar. Ya. Artinya? Center. Pilar apa center? Center of everything. Oke. Saran kalau kumpul-kumpul lagi apa ya? Saran saya sih cuma satu, untuk om-om, tante-tante, tetap makan sehat, jaga kondisi supaya kita bisa kumpul lagi next time. Oh iya, pasti semuanya jaga kesehatan. Terus apa lagi ya? Udah. Apalagi ya? Belum ada sih saran ini. Belum ada. Sudah cukup bagus untuk perkumpulan keluarga ya kan, semuanya itu diorganisir dengan bagus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tante Endah. Terima kasih. Terima kasih Tante Rina. Ibu semua terima kasih. Oke. Keluarga kita bukan keluarga yang sempurna, tapi akan selalu ada cinta dan kasih yang besar untuk menutupi semua kekurangannya. Keluarga kita berusaha untuk lebih baik setiap saat, lebih disiplin, lebih sabar, lebih murah hati, dan berusaha untuk meluangkan waktu di tengah segala kesibukan untuk berkumpul dan bersenang-senang. Keluarga ini saling mendoakan karena Tuhan adalah sumber kekuatan dan penghiburan untuk keluarga Carly. Acara selanjutnya mungkin lebih direncanakan lagi, itinerarinya lebih rapi dan dikomunikasikan ke semua pihak. Keluarga itu, kekuatan keluarga tidak dilihat dari besar jumlahnya, tapi dilihat dari besar cinta yang diberikan. Selain itu, keluarga itu juga saling mengasihi dan saling mendoakan satu sama lain. Untuk sarannya, harinya lebih lama lagi, jalan-jalannya juga lebih banyak tempat yang dikunjungi bersama-sama lebih lama lagi. Kalau dari saya, yang saya dapat selama 3 hari ini sangat banyak. Saya merasakan kebersamaan, merasakan cinta kasih dalam keluarga yang cukup besar, dan berkat-berkat Tuhan melimpah atas keluarga ini. Saran saya untuk kedepannya lebih sering lagi agar saya bisa di-spend lebih lama dan bisa keluar asrama, karena di asrama itu cukup membosankan. Jadi dimohon untuk acara-acara seperti ini diperbanyak lagi. Terima kasih. Kita dapat mendoakan sesama keluarga. Saran saya acara seperti ini lebih banyak lagi.
Terima kasih. Dan dari kami terima kasih. Selamat pagi dan sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak D, Bude, Bapak, Ibu, Om, Tante, dan saudara-saudara sekalian. Puji syukur kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkatnya kita bisa membuat video ini. Nah, kesimpulan yang saya dapat dari diskusi ini adalah keluarga kita bukan keluarga yang sempurna, tetapi akan ada cinta dan kasih yang besar untuk menutupi semuanya. Keluarga kita akan selalu berusaha untuk lebih baik lagi, lebih disiplin, lebih sehat, dan lebih sabar. Nah, bersyukur keluarga ini selalu berusaha untuk meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk berkumpul dan bersenang-senang. Dan yang paling penting, keluarga ini saling mendoakan, karena Tuhan adalah sumber kekuatan dan penghiburan. Semoga keluarga kita selalu teguh dalam mengiring Tuhan dan selalu saling menguatkan dalam segala keadaan. Nah, saran saya ke depannya, semoga tetap sehat, jaga kesehatan, dan semoga tetap lengkap untuk kedepannya. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat pagi. Keluarga Karli Aribowo bukan keluarga yang sempurna, tapi akan selalu ada cinta dan kasih yang lebih besar untuk menutupi segala kesalahan dan kelemahan di antara kami. Keluarga kami akan selalu berusaha lebih baik lagi, lebih disiplin, lebih sehat, lebih sabar, lebih saling menerima, lebih banyak bersyukur, karena keluarga ini adalah keluarga yang Tuhan kirimkan bagi kami. Keluarga ini akan selalu berusaha meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk berkumpul, fellowship, dan bersenang-senang serta berbagi. Dan yang paling penting, keluarga Karli akan terus saling mendoakan, karena kami diajarkan bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dan penghiburan untuk keluarga kami. Semoga keluarga kami selalu teguh, beriringan berjalan sama-sama mengiring Tuhan, dan saling menguatkan dalam segala keadaan, karena kasih menutupi dan mengikat segala sesuatu. Sampai bertemu pada reuni keluarga berikutnya. Semangat, rehat dulu yuk.